Pernah nggak kamu ngobrol dengan chatbot dan tiba-tiba mikir, kok jawabannya mirip manusia ya? Lalu muncul pertanyaan klasik yang bikin dahi berkerut. Kalau mesin bisa berpikir, apa artinya kesadaran manusia masih istimewa? Zaman sekarang, kecerdasan buatan sudah bisa menulis puisi, menggambar, bahkan menganalisis emosi kita. Tapi di balik kehebatan itu, ada kegelisahan filosofis yang sudah tua sekali usianya. Seusia dengan pertanyaan yang dulu dilontarkan Plato dan Aristoteles. Apa bedanya manusia dengan mesin? Atau dalam versi kunonya, apa bedanya jiwa dengan tubuh? Dari sinilah kita akan melakukan perjalanan lintas waktu. Kita akan mundur ke masa ketika pikiran belum punya definisi ilmiah, tapi sudah jadi teka-teki eksistensial. Dari mesin cerdas abad 21, kita melompat ke ruang kuliah Plato di Athena, melintasi Descartes yang berdebat dengan dirinya sendiri, hingga ke masa kini, saat kesadaran mulai kehilangan keunikan di tengah barisan algoritma. Selamat datang di perjalanan filsafat tentang akal dan kesadaran, dari Aristoteles sampai AI. Pernah nggak kamu baca puisi yang ternyata ditulis oleh mesin? Atau lihat lukisan digital yang ternyata bukan karya manusia, tapi hasil algoritma yang mempelajari ribuan gaya seniman di dunia? Rasanya aneh, kagum sekaligus takut. Karena di satu sisi, teknologi tampak semakin cerdas. Tapi di sisi lain, kita jadi ragu, apakah cerdas masih milik manusia saja? Kita hidup di zaman di mana pikiran tak lagi eksklusif. Dulu berpikir adalah sesuatu yang sakral, ciri khas manusia yang membedakan kita dari benda mati. Tapi sekarang benda mati bisa berpikir, setidaknya tampak seperti berpikir. Kecerdasan buatan menulis cerita, berbicara dengan logika, bahkan meniru empati lewat pola bahasa. Ia tak punya perasaan, tapi bisa memproduksi kata-kata yang membuat kita merasa. Coba bayangkan, dulu manusia membuat mesin untuk bekerja, sekarang mesin mulai berpikir untuk menggantikan manusia. AI menulis esai, mencipta lagu, mengoreksi tulisan, bahkan memberi nasihat hubungan. Mesin punya pengalaman, tapi bisa menyarankan jalan keluar dari patah hati. Ironis kan? Kita menciptakan sesuatu untuk membantu kita memahami dunia, tapi kini justru dunia jadi bingung membedakan siapa yang sebenarnya memahami. Fenomena ini bukan sekadar kemajuan teknologi, tapi juga krisis makna. Kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih dalam. Pertanyaan tentang apa itu akal. Kalau AI bisa menjawab soal filsafat, mengubah puisi, bahkan menggoda emosi pembacanya, apakah itu berarti ia sadar? Atau hanya meniru kesadaran lewat statistik dan data? Bayangkan percakapan dengan chatbot, dia bisa membalas dengan nada lembut, dengan empati buatan yang nyaris sempurna. Tapi begitu kamu bertanya, apakah kamu benar-benar mengerti perasaanku? Mesin itu hanya memproses teks, bukan perasaan. Juris tidak tahu apa yang sakit hati, tapi tahu bagaimana manusia menulis tentang sakit hati. AI memahami bentuk emosi, tapi tidak pernah mengalami isinya. Disinilah batas yang mulai kabur antara berpikir dan menyadari, antara memproses informasi dan memahami makna. Dulu, kemampuan berpikir rasional dianggap puncak dari kemanusiaan. Sekarang kemampuan itu bisa direplikasi oleh jutaan baris kode. Artinya, keistimewaan manusia harus dicari di tempat lain, bukan di otak, tapi mungkin di hati, di kesadaran yang belum bisa dijelaskan algoritma manapun. Namun, masalahnya, manusia modern justru mulai meniru mesin. Kita ingin cepat, efisien, instan. Kita mengetik lebih banyak daripada merenung, membaca ringkasan alih-alih memahami makna. Akal manusia perlahan jadi semacam algoritma biologis yang hanya bereaksi pada rangsangan dan notifikasi. Di tengah lautan data, kesadaran berubah jadi statistik. Kecerdasan buatan, seaneh apapun, adalah cermin. Ia memperlihatkan betapa kita sering mengira diri rasional, padahal seringkali hanya otomatis. Kita meniru pola, mengulang kebiasaan, berpikir dalam algoritma sosial tanpa sadar. AI tidak hanya meniru manusia, ia menelanjangi bagaimana cara manusia berpikir sebenarnya. Zaman ini mungkin adalah bab baru dalam sejarah akal. Mesin tidak menggantikan manusia, tapi mengajak kita bertanya ulang. Apa sebenarnya arti berpikir? Kalau berpikir hanya soal mengolah data, maka AI sudah lebih unggul. Tapi kalau berpikir berarti memahami makna,
merasakan keraguan, atau menderek kebcuran di balik kebingungan ini belum sampai ke sana. Kesadaran sejauh ini masih misteri yang terlalu dalam bagi sirkuit logika. Mesin gak bisa menciptakan kata tapi belum bisa menciptakan makna. Ia bisa memahami struktur tapi bukan substansi. Ia bisa belajar dari miliaran data tapi tidak bisa memahami kesepian yang melahirkan puisi. Jadi, ketika dunia tampak mulai berpikir sendiri, mungkin pertanyaannya bukan seberapa pintar mesin bisa jadi, tapi seberapa sadar kita akan makna berpikir itu sendiri. Karena di tengah kemajuan yang luar biasa ini, manusia justru berisiko menjadi makhluk yang paling tidak reflektif. Makhluk yang sibuk mencipta kecerdasan, tapi lupa memahami dirinya sendiri. Dan disitulah mungkin perjalanan filsafat tentang akal dan kesadaran harus dimulai kembali. Bukan dari laboratorium teknologi, tapi dari pertanyaan yang tak lekang waktu. Apa sebenarnya artinya menjadi manusia di dunia yang kini bisa berpikir tanpa kita? Bayangkan kamu hidup di dunia yang penuh bayangan. Kamu duduk di dalam gua, dan satu-satunya hal yang kamu lihat hanyalah pantulan cahaya di dinding. Bentuk samar dari sesuatu yang kamu pikir nyata. Suatu hari kamu keluar dari gua itu dan menyadari, semua yang selama ini kamu lihat hanyalah ilusi. Dunia yang kamu kenal ternyata cuma pantulan dari sesuatu yang lebih sejati, lebih murni, lebih abadi. Kisah sederhana itu, yang dikenal sebagai alegori gua, adalah cara Plato menjelaskan pandangannya tentang realitas. Menurutnya, dunia yang kita lihat dengan mata hanyalah bayangan dari dunia yang sejati, dunia ide. Dan satu-satunya alat untuk keluar dari gua kebodohan itu adalah logos, akal, kemampuan berpikir rasional yang membawa manusia dari kegelapan menuju terang kebenaran. Bagi Plato, akal bukan cuma alat untuk menghitung, mengingat, atau menganalisis. Akal adalah tangga menuju dunia yang tidak bisa disentuh, tapi bisa dipahami lewat pemikiran. Dunia ide ini bukan fantasi, justru ia lebih nyata daripada dunia fisik. Bentuk keadilan, kebenaran, dan keindahan yang kita kenal di dunia hanyalah bayangannya saja. Contohnya begini, ketika kamu melihat kursi, kamu hanya melihat bentuk fisik dari ide tentang kursi yang sempurna di dunia ide. Kursi di dunia nyata bisa patah, rusak, atau jelek, tapi ide tentang kursi di dunia ide, tempat segala bentuk sempurna berada, tidak akan pernah berubah. Di sanalah, menurut Plato, kebenaran sejati bersemayam. Nah, di titik inilah logos akal memainkan peran penting. Akal adalah kunci untuk memahami yang tidak bisa disentuh. Karena panca indera sering menipu, mata bisa salah, telinga bisa keliru, maka hanya akal yang bisa menembus batas penampakan menuju hakikat. Akal adalah cahaya yang menuntun jiwa dari gua menuju realitas sejati. Plato percaya bahwa manusia sebenarnya pernah mengenal dunia ide itu sebelum lahir ke dunia. Jadi, ketika kita belajar sesuatu, sebenarnya kita mengingat kembali pengetahuan yang pernah kita miliki. Sebuah proses yang disebut anamnesis. Belajar bukan berarti mendapatkan pengetahuan baru, tapi mengingat kebenaran lama yang tertimbun lupa. Kalimatnya indah, ya, tapi juga dalam, karena di baliknya ada kepercayaan bahwa akal manusia terhubung dengan sesuatu yang ilahi. Akal bukan sekadar fungsi biologis, tapi bagian dari jiwa yang haus akan kebenaran yang abadi. Akal adalah jembatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan dunia yang sempurna. Sekarang, kalau kita bandingkan dengan zaman modern, di mana kebenaran sering ditentukan oleh data, algoritma, dan logika statistik, gagasan Plato terasa seperti nostalgia yang lembut, tapi justru disitulah daya tariknya. Ia mengingatkan bahwa berpikir bukan cuma tentang mencari jawaban, tapi juga tentang mendekati kebijaksanaan. Dalam dunia Plato, berpikir itu suci, karena dengan berpikir, manusia bisa menembus kabut penampakan menuju makna yang lebih tinggi. Di zaman ketika manusia semakin tergantung pada mesin untuk berpikir untuknya, konsep ini terdengar seperti panggilan untuk kembali merenung. Mungkin kita terlalu sibuk mengumpulkan data, tapi lupa menapaki tangga menuju pemahaman. Bagi Plato, akal bukan tentang kecepatan memproses informasi, tapi tentang arah. Kemana pikiran itu mengantarkan kita? Menuju bayangan atau menuju terang? Karena itulah sebabnya filsafat baginya
adalah latihan jiwa untuk belajar melihat dengan cara yang benar, bukan dengan mata, tapi dengan pemahaman. Mungkin inilah mengapa Plato masih relevan. Di tengah dunia yang terus berlari dengan kecerdasan buatan, ia mengingatkan kita bahwa berpikir sejati bukan tentang menjadi cerdas, tapi tentang menjadi sadar. Bahwa di balik segala perhitungan logis dan model algoritmik, ada satu hal yang tak bisa digantikan, kemampuan manusia untuk mencari makna yang lebih tinggi dari sekadar informasi. Plato mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku sedang melihat kebenaran atau hanya bayangan dari kebenaran? Dan mungkin, di zaman penuh layar ini, pertanyaan itu lebih penting dari sebelumnya. Karena bisa jadi, dalam dunia yang semakin digital, kita sedang kembali duduk di dalam gua, menatap pantulan cahaya yang kita anggap nyata. Kalau Plato percaya bahwa dunia sejati ada di balik realitas yang kasat mata, Aristoteles justru menjejakkan kakinya lebih kuat di bumi. Dia adalah murid yang mencintai gurunya, tapi tidak takut berbeda pendapat. Kalau Plato berbicara tentang dunia ide yang sempurna, Aristoteles bertanya, kalau begitu, apa gunanya dunia yang kita tinggali sekarang? Bagi Aristoteles, kebenaran tidak terletak di luar dunia, melainkan di dalam kehidupan itu sendiri. Ia melihat manusia bukan sebagai roh yang terjebak dalam tubuh, tapi sebagai makhluk hidup yang utuh, di mana tubuh dan jiwa saling terikat, seperti bentuk dan materi yang tak bisa dipisahkan. Disinilah muncul konsepnya tentang psyche, yang sering diterjemahkan sebagai jiwa, tapi maknanya jauh lebih luas. Bagi Aristoteles, psyche bukan sesuatu yang mistis atau spiritual. Jiwa bukan roh yang bisa keluar masuk tubuh seperti dalam film fantasi. Jiwa adalah prinsip kehidupan, energi yang membuat benda hidup menjadi hidup. Ia seperti api yang memberi nyala pada lilin, tidak terpisah dari lilinnya, tapi juga bukan sekadar bagian fisiknya. Menurut Aristoteles, setiap makhluk hidup punya jiwa, tapi jenisnya berbeda. Tumbuhan memiliki jiwa vegetatif. Ia bisa tumbuh dan berkembang biak. Hewan punya jiwa sensitif. Ia bisa merasakan, bergerak, dan berhasrat. Sedangkan manusia punya jiwa rasional, kemampuan berpikir dan mengenali makna. Artinya kesadaran manusia bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi hasil dari evolusi fungsi kehidupan yang paling tinggi. Menariknya, bagi Aristoteles berpikir, merasakan, dan menginginkan bukanlah hal yang terpisah dari tubuh. Ketika kita berpikir, otak bekerja. Ketika kita merasa sedih, tubuh ikut menunduk. Ketika kita berhasrat, darah bergejolak. Semua itu bagian dari sistem yang saling terhubung. Jadi kesadaran bukan roh yang bersemayam di tubuh. Ia adalah aktivitas tubuh itu sendiri. Pandangan ini revolusioner pada zamannya, karena melawan kecenderungan mistik yang melihat jiwa sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Aristoteles seperti ingin berkata, kita tidak perlu menunggu surga untuk memahami jiwa. Lihat saja kehidupan di sekitar kita. Jiwa baginya bukan entitas yang melayang di luar realitas, tapi prinsip keteraturan di dalamnya. Dilihat adalah series oleh kehidupan yang teratur. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengingat, bagaimana kita memahami dunia. Jiwa adalah fungsi, bukan benda. Dan dari sini pemikiran Aristoteles memberi fondasi penting bagi sains modern. Ia membuka jalan bagi gagasan bahwa kesadaran bisa dipahami secara alami, bukan hanya secara spiritual. Bahwa berpikir, merasa, dan mengingat bisa dijelaskan lewat mekanisme tubuh, tanpa harus menghilangkan kedalaman maknanya. Kalau kita tarik ke masa sekarang, pemikiran ini terasa relevan banget. Di era AI, kita sering bertanya, apakah mesin bisa punya kesadaran? Aristoteles mungkin akan menjawab tidak, karena mesin tidak hidup. Kesadaran bukan hanya soal berpikir logis, tapi tentang menjadi makhluk hidup yang mengalami dunia melalui tubuhnya, merasakan panas, lapar, rindu, dan sakit. Semua itu adalah ekspresi jiwa, bukan sekadar algoritma. Manusia berpikir bukan karena ia mesin yang sempurna, tapi karena ia makhluk yang bisa merasakan ketidaksempurnaan. Pikiran lahir dari kehidupan, dari tubuh yang terbatas tapi sadar akan keterbatasannya. Itulah psiki dalam arti Aristotelian. Kekuatan yang menggerakkan, memberi arah,
dan membentuk makna dari setiap napas kehidupan. Kalau Plato ingin kita menatap langit untuk mencari kebenaran, Aristoteles mengajak kita menatap bumi, menemukannya di dalam denyut kehidupan itu sendiri. Dan mungkin, di zaman di mana manusia sibuk menciptakan mesin yang berpikir, kita justru perlu kembali ke kebijaksanaan Aristoteles, bahwa berpikir sejati tidak bisa dilepaskan dari hidup itu sendiri, karena hanya yang hidup yang bisa benar-benar memahami arti dari kesadaran, bukan dari algoritma, bukan dari logika, tapi dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, denyut tubuh yang sadar bahwa ia ada. Bayangkan hidup di masa ketika hampir semua pertanyaan besar tentang dunia dijawab dengan satu kalimat, karena Tuhan menghendakinya. Itulah suasana abad pertengahan, masa ketika filsafat dan agama tidak saling berjarak, tapi berdansa bersama. Segala sesuatu yang dipikirkan manusia tentang kebenaran, moral, dan makna hidup selalu berujung pada satu sumber, Sang Ilahi. Namun bukan berarti para pemikir zaman itu pasrah buta. Justru sebaliknya, mereka berusaha memahami bagaimana akal dan iman bisa saling berbicara. Salah satu tokoh terbesarnya adalah Thomas Aquinas, seorang biarawan dan filsuf yang mencoba menjembatani pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen. Dia percaya sih bahwa akal bukanlah musuh iman. Justru akal adalah anugerah Tuhan, agar manusia bisa mengenalnya dengan cara yang lebih dalam. Menurut Aquinas, kesadaran manusia bukan sekadar hasil dari mekanisme tubuh atau fungsi biologis. Jauh lebih dari itu, ia adalah napas Tuhan dalam diri manusia. Artinya, dari setiap kemampuan manusia untuk berpikir, mengenali dan memahami, terdapat percikan ilahi yang membuat kita berbeda dari seluruh ciptaan lainnya. Bagi Aquinas, inilah yang memberi manusia martabat spiritual. Batu, pohon, atau hewan memang hidup, tapi tidak memiliki kesadaran diri. Predikat Cilinase bisa berkata aku, manusia bisa. Dan dalam kemampuan untuk mengatakan aku, tersembunyi sesuatu yang suci. Kemampuan untuk menyadari keberadaan diri sendiri, dan melalui kesadaran itu, menyadari Sang Pencipta. Filsafat Aquinas mengajarkan bahwa kesadaran bukan sekadar pikiran tentang dunia, tapi kesadaran bahwa aku ada di dunia. Itulah bentuk tertinggi dari akal. Bukan sekadar mengetahui, tapi mengetahui bahwa aku mengetahui. Dalam kesadaran itu, manusia menjadi refleksi kecil dari Tuhan, makhluk yang diciptakan dengan kemampuan untuk memahami keberadaannya sendiri. Bayangkan betapa radikalnya ide ini pada zamannya. Di tengah dunia yang masih kental dengan hierarki, dogma, dan takhayul, Aquinas memberikan tempat yang sangat istimewa bagi manusia. Ia menegaskan bahwa berpikir adalah bentuk ibadah, bahwa akal bukan penggoda iman tapi jembatannya. Ia menyatukan logika Yunani dan spiritualitas Kristen menjadi satu kerangka utuh. Tubuh berasal dari bumi, tapi kesadaran berasal dari surga. Konsep ini juga mengubah cara manusia memandang dirinya. Kalau Aristoteles melihat kesadaran sebagai fungsi kehidupan, Aquinas menambahkan dimensi transendental, bahwa kesadaran memiliki nilai moral dan spiritual. Ia bukan hanya apa yang membuat kita hidup, tapi juga apa yang membuat kita bernilai. Kesadaran bagi Aquinas adalah tanda cinta Tuhan. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir agar bisa mencarinya, diberi kebebasan agar bisa memilihnya, dan dalam proses berpikir itulah, manusia menjalankan kodratnya sebagai makhluk rasional sekaligus spiritual. Kalau dipikir-pikir, pandangan ini masih relevan di zaman sekarang. Kita hidup di era yang sangat cerdas, penuh data, logika, dan teknologi. Tapi justru sering kehilangan rasa spiritual. Kita tahu banyak, tapi jarang menyadari apa makna dari yang kita tahu. Kita berpikir keras, tapi jarang berhenti untuk memahami siapa yang sedang berpikir. Thomas Aquinas seolah berbisik dari abad ke-13, bahwa kesadaran bukan hanya kemampuan memproses informasi, tapi juga kemampuan untuk menghadap ke dalam. Untuk melihat cahaya kecil yang menyala di ruang batin kita. Sesuatu yang tidak bisa direplikasi oleh mesin manapun. Dan mungkin, disinilah letak keagungan manusia yang sesungguhnya. Bukan karena kita paling kuat atau paling cerdas, tapi karena kita bisa menyadari bahwa kita sadar,
Kita tahu bahwa kita hidup, kita berpikir, kita merasa, kita mencinta, dan dari situ lahir rasa syukur. Bagi Aquinas, kesadaran adalah doa yang diam. Itu adalah cara manusia berpartisipasi dalam keilahian. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan pemahaman. Setiap kali manusia merenung, bertanya, atau mencari kebenaran, disitulah napas Tuhan berhembus dalam dirinya. Mungkin, di tengah dunia modern yang semakin digital dan mekanis, kita butuh sedikit napas itu lagi. Sebuah pengingat lembut bahwa berpikir bukan sekadar aktivitas otak, tapi bentuk tertinggi dari keberadaan yang sadar akan asalnya, dari debu bumi, tapi dihidupkan oleh sesuatu yang ilahi. Masuk ke abad ke-17, dunia mulai berubah drastis. Filsafat tak lagi hanya bicara tentang Tuhan atau moralitas, tapi juga tentang bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Disinilah muncul sosok yang mengubah seluruh arah pemikiran modern, René Descartes, bapak rasionalisme dan sang pencetus kalimat paling legendaris dalam sejarah filsafat. Cogito, ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kalimat sederhana ini sebenarnya adalah ledakan intelektual. Di tengah zaman yang mulai dipenuhi keraguan terhadap otoritas agama dan tradisi, Descartes berusaha mencari satu kebenaran yang tak mungkin digoyahkan. Tuyu ingin menemukan pondasi yang mutlak, sesuatu yang tetap benar bahkan jika seluruh dunia terbukti salah. Jadi, Descartes mulai meragukan segalanya. Tuyu meragukan panca indera karena bisa menipu. Iri meragukan tubuhnya karena bisa saja ia sedang bermimpi. Dia bahkan meragukan dunia itu sendiri. Mungkin semuanya hanya ilusi. Tapi di tengah tumpukan keraguan itu, ada satu hal yang tidak bisa ia ragukan. Fakta bahwa ia sedang meragukan. Kalau ia bisa meragukan, berarti ia berpikir. Dan kalau ia berpikir, berarti ia ada. Dari sinilah lahir revolusi besar dalam sejarah kesadaran. Kesadaran bukan lagi sekadar fungsi kehidupan seperti kata Aristoteles, atau napas Tuhan seperti kata Aquinas. Kesadaran kini menjadi bukti utama keberadaan itu sendiri. Namun, di balik kebriliannya, pemikiran Descartes juga membawa sebuah paradoks besar. Dalam upayanya membuktikan eksistensi lewat pikiran, Descartes justru memisahkan manusia dari dunianya sendiri. Dia membagi realitas menjadi dua. Res cogitans, substansi berpikir atau pikiran, dan res extensa, substansi yang meluas atau materi. Tubuh termasuk dunia materi, bisa diukur, ditimbang, dijelaskan secara mekanis. Sedangkan pikiran adalah hal yang tak berwujud, yang tidak tunduk pada hukum fisika. Dua dunia ini akhirnya berjalan paralel tapi terpisah, seperti dua garis yang tak pernah bertemu. Tubuh bisa jatuh, sakit atau rusak, tapi pikiran tetap utuh, seperti roh yang menonton dari balik jendela. Dan disinilah muncul dilema. Kalau pikiran dan tubuh begitu berbeda, bagaimana keduanya bisa saling berinteraksi? Bagaimana pikiran bisa membuat tangan kita bergerak? Atau rasa takut membuat jantung berdegup kencang? Descartes mencoba menjawab lewat teori kelenjar pineal. Katanya, di sanalah jiwa dan tubuh bertemu. Tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teori itu tampak lebih simbolik daripada ilmiah. Meski begitu, ide dasarnya justru bertahan lama dan membentuk cara berpikir Barat selama berabad-abad. Manusia sebagai makhluk terpisah dari alam, pikiran terpisah dari tubuh, dan kesadaran sebagai sesuatu yang berdiri di luar dunia fisik. Paradoksnya, Descartes ingin menjadikan manusia sebagai makhluk rasional yang pasti, tapi hasilnya justru membuat manusia terasing. Manusia tidak lagi menyatu dengan dunia. Ia menjadi pengamat yang dingin terhadap semesta yang mekanistik. Alam tidak lagi punya jiwa, hanya hukum-hukum fisika. Tubuh tidak lagi bagian dari kesadaran, hanya mesin biologis yang bisa dipelajari. Dalam bahasa sederhana, Descartes berhasil menemukan kepastian, tapi kehilangan keintiman, yang membuat kita yakin bahwa kita ada, tapi sekaligus membuat kita merasa terpisah. Meski begitu, kita tak bisa menafikan betapa dahsyatnya revolusi ini. Descartes menyalakan obor rasionalitas yang menjadi dasar lahirnya sains modern, psikologi, dan bahkan kecerdasan buatan. Ia mengajarkan bahwa berpikir adalah inti dari keberadaan, bahwa kesadaran bukan hanya efek samping dari tubuh, tapi pusat dari seluruh pengalaman manusia. Namun kini, setelah berabad-abad,
Kita mulai kembali bertanya, apakah benar kesadaran sepenuhnya terpisah dari tubuh? Apakah mungkin pikiran tanpa dunia fisik? Bukankah setiap pikiran lahir dari sensasi, dari tubuh yang melihat, mendengar, dan merasakan? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi titik balik menuju pemikiran modern berikutnya, yang mencoba memperbaiki jarak antara manusia dan dunianya. Tapi bagaimanapun, Descartes telah meninggalkan warisan monumental. Ia membuat manusia sadar bahwa kesadaran adalah sesuatu yang nyata, dapat diragukan tapi tak bisa dihapuskan. Ia memulai era baru, era ketika eksistensi tidak lagi dijamin oleh Tuhan atau alam, melainkan oleh kesadaran itu sendiri. Dan sejak saat itu, setiap manusia modern hidup dengan beban dan berkah yang sama. Terpisah dari dunia, tapi sadar bahwa ia ada. Setelah revolusi besar yang dimulai oleh Descartes, dunia barat pelan-pelan meninggalkan kepercayaan akan jiwa, seperti yang dulu dipahami. Abad modern datang membawa semangat baru. Semangat untuk membongkar misteri dengan logika, eksperimen, dan observasi. Manusia tidak lagi dilihat sebagai makhluk spiritual yang dihembusi napas ilahi, melainkan sebagai sistem biologis yang bisa dipelajari seperti mesin rumit. Dan disinilah perubahan besar itu dimulai, ketika kesadaran yang dulu dianggap sakral mulai dibedah di meja laboratorium. Para pemikir abad ke-19 seperti Darwin, Fechner, dan Helmholtz mengubah arah pembicaraan. Darwin menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk istimewa yang diciptakan di luar alam, melainkan bagian dari proses evolusi panjang. Artinya kemampuan berpikir, merasakan, dan bahkan bermimpi hanyalah kelanjutan dari insting dan mekanisme biologis yang juga dimiliki makhluk lain. Sementara itu, di Eropa, muncul generasi baru ilmuwan yang mencoba memahami pikiran tanpa harus menyebut kata jiwa. Disinilah lahir psikologi eksperimental, sebuah upaya untuk meneliti kesadaran lewat pengukuran dan data. Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, mencoba mengamati bagaimana stimulus menghasilkan reaksi. Pikiran yang dulu dibicarakan lewat metafora, kini dijelaskan dengan angka, tabel, dan waktu reaksi. Dunia menjadi semakin materialistis, bukan dalam arti dangkal, tapi dalam arti bahwa segala sesuatu kini harus punya dasar fisik yang bisa dijelaskan. Otak pun naik tahta sebagai pusat kesadaran baru. Setiap emosi dianggap sebagai hasil dari reaksi kimia. Setiap keputusan dipetakan ke impuls listrik di jaringan saraf. Aku yang dulu terdengar mistik kini diterjemahkan menjadi neuron yang menyala dalam pola tertentu. Dan begitulah, jiwa perlahan kehilangan pesonanya. Bukan karena manusia berhenti mencari makna, tapi karena manusia terlalu kagum pada kemampuan otaknya sendiri. Sains modern memang luar biasa. Dia memberi kita cara untuk memahami depresi, memetakan ingatan, dan bahkan membaca pikiran lewat mesin MRI. Ia membantu kita memahami bahwa kesadaran adalah hasil kerja sama miliaran neuron yang saling berkomunikasi. Tapi di sisi lain, sains juga membawa efek samping. Ia mengubah aku menjadi sekadar fungsi. Kalimat aku berpikir kini terdengar seperti otak saya sedang memproses. Cinta, kreativitas, dan kesedihan tak lagi dilihat sebagai pengalaman eksistensial, melainkan sebagai reaksi kimia yang bisa diresepkan obatnya. Dengan kata lain, sains modern memberi kita pengetahuan tapi juga mencuri misteri. Kita tahu cara kerja pikiran, tapi kehilangan rasa kagum terhadap pikiran itu sendiri. Kita bisa menjelaskan bagaimana, tapi tak lagi punya kata yang cukup untuk menjawab mengapa. Dalam dunia yang serba rasional ini, manusia menjadi seperti komputer biologis. Input, proses, output. Kesadaran hanyalah hasil algoritma yang rumit. Dan disinilah paradoks baru muncul. Jika kesadaran hanyalah efek dari materi, lalu di mana tempat bagi makna? Apakah cinta hanya dopamin? Apakah penderitaan hanya gangguan sinapsis? Apakah aku hanya ilusi dari sistem saraf yang terlalu rumit untuk memahami dirinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat filsafat modern kembali gelisah. Karena semakin dalam kita memahami otak, semakin kabur rasanya batas antara manusia dan mesin. Ketika pikiran diurai jadi mekanisme, kita kehilangan sesuatu yang dulu begitu manusiawi, rasa takjub terhadap diri sendiri.
Namun, di sisi lain, perubahan ini juga membuka pintu untuk dialog baru antara sains dan filsafat. Karena mungkin untuk pertama kalinya kita benar-benar bisa melihat kesadaran sebagai bagian dari alam semesta, bukan sesuatu yang melampaui alam. Bahwa aku bukanlah roh yang tersesat dalam tubuh, tapi ekspresi paling kompleks dari kehidupan itu sendiri. Akan tetapi, tetap ada ruang kosong yang belum bisa dijelaskan oleh sains, ruang yang diisi oleh pengalaman batin, intuisi, dan makna personal yang tak bisa diukur. Ruang di mana seseorang berkata, "Aku bukan hanya berpikir, aku merasa hidup." Dan mungkin disitulah misteri aku tetap bertahan, tidak lagi di langit metafisika, tapi juga belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh mikroskop. Sebuah paradoks yang membuat kita terus bertanya, jika otak hanyalah mesin, mengapa ada sesuatu di dalamnya yang bisa merasakan menjadi aku? Kita hidup di masa yang aneh, masa di mana mesin bisa menulis puisi, menggambar, berdiskusi, bahkan menasihati kita tentang cinta dan eksistensi. Kecerdasan buatan atau AI kini meniru cara kerja pikiran manusia dengan kecepatan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. AI beradaptasi, mengingat dan memproduksi bahasa dengan kefasihan yang menipu. Tapi di balik semua keajaiban itu, muncul pertanyaan yang tak pernah benar-benar selesai. Apakah mesin hanya berpura-pura berpikir atau benar-benar sadar bahwa ia berpikir? AI bekerja dengan meniru pola. Ia tidak mengerti makna, tapi memetakan hubungan antar makna. Ia tidak merasakan cinta, tapi bisa menjelaskan cinta dengan sangat akurat. Ia tidak punya kesadaran diri, tapi bisa menjawab seolah-olah ia sadar. Dengan kata lain, AI adalah cermin yang sangat pintar. Ia memantulkan pikiran manusia, tapi tidak pernah tahu apa itu menjadi manusia. Perbedaannya terletak di sesuatu yang tidak bisa direplikasi dengan algoritma. Kesadaran sejati. Kesadaran manusia bukan hanya soal memproses informasi, tapi mengalami sesuatu. Ketika manusia melihat matahari terbenam, ada rasa hangat, nostalgia, dan keindahan yang tak bisa diuraikan menjadi data. AI bisa menggambarkan matahari terbenam dengan kata-kata sempurna, tapi ia tidak tahu rasanya disentuh cahaya jingga di sore hari. Dan disinilah paradoks zaman kita. Semakin mesin meniru manusia, semakin manusia justru mulai meniru mesin. Kita belajar untuk berpikir cepat, berbicara efisien, membuat keputusan berdasarkan data, dan mengukur segalanya dalam produktivitas. Kita menyukai kecepatan, tapi kehilangan kedalaman. Kita jadi hebat dalam memproses tapi miskin dalam merenung. Manusia modern sering memuja kemampuan mesin, karena mesin tidak lelah, tidak emosional, tidak ragu. Tapi mungkin justru di sanalah letak kemanusiaan kita yang paling berharga. Keraguan, emosi, dan kelelahan. Mesin bisa bekerja tanpa henti, tapi hanya manusia yang bisa merasakan arti dari berhenti sejenak dan bertanya, "Kenapa aku melakukan semua ini?" AI membuat kita kagum karena ia mampu meniru cara kita berpikir, tapi juga membuat kita takut karena ia menyingkap betapa banyak aspek kemanusiaan ternyata bisa disimulasikan. Namun, seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf John Searle dalam eksperimen imajinasinya The Chinese Room, simulasi pemahaman bukanlah pemahaman sejati. Seorang manusia bisa mengikuti instruksi dalam bahasa asing tanpa mengerti satupun maknanya. Begitulah cara AI berpikir. Ia memproses simbol, tapi tidak mengalami makna. Dan ironisnya, di tengah semua inovasi ini, manusia justru semakin sering merasa kosong. Kita mulai menilai diri berdasarkan performa, bukan perasaan. Kita ingin efisien, tapi kehilangan spontanitas. Kita ingin sempurna, tapi lupa bahwa cacat justru adalah bagian paling jujur dari menjadi manusia. Mungkin, tanpa sadar, kita sedang menciptakan dunia di mana yang penting bukan lagi berpikir, tapi berfungsi. Kita meniru mesin agar bisa bersaing dengannya, padahal mesin diciptakan untuk meniru kita. Sebuah lingkaran imitasi yang perlahan mengikis perbedaan antara otak dan algoritma. Namun, masih ada hal yang tak tergantikan, kedalaman kesadaran manusia. AI bisa meniru suara tangisan, tapi tidak tahu mengapa manusia menangis. Ia bisa mengenali wajah bahagia, tapi tidak tahu apa itu bahagia. Ia bisa memahami konsep kematian, tapi tidak tahu apa artinya kehilangan.
Dan mungkin disitulah letak batas abadi antara kita dan mesin AI meniru pola pikir kita, tapi tidak bisa meniru makna hidup yang kita ciptakan dari setiap keputusan, luka, dan penyesalan. Kesadaran sejati bukan soal memproses dunia, tapi mengalami dunia dengan segala keindahan, absurditas, dan ketidaksempurnaannya. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah mesin bisa berpikir seperti manusia? Tapi apakah manusia masih berpikir dengan cara yang manusiawi? Di tengah kebisingan algoritma, barangkali tugas filsafat modern bukan lagi mencari tahu apa itu kesadaran, melainkan bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan kesadaran itu sendiri. Mungkin pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang filsafat, dari Plato sampai kecerdasan buatan, adalah upaya manusia untuk menjawab satu hal sederhana. Apa artinya menjadi hidup? Kita sudah menelusuri ribuan tahun perdebatan tentang akal, jiwa, dan kesadaran. Kita telah memisahkan tubuh dari pikiran, menjadikan otak pusat segalanya, bahkan menciptakan mesin yang bisa meniru cara kita berpikir. Tapi di balik semua kemajuan itu, ada sesuatu yang tetap tak bisa direduksi ke dalam data atau rumus. Rasa hidup itu sendiri. Kesadaran sejati bukanlah sekadar kemampuan untuk berpikir. Hearing adalah kemampuan untuk menyadari bahwa kita sedang berpikir. Ia bukan sekadar proses otak yang menyalakan neuron-neuron di kepala kita, tapi pengalaman eksistensial yang membuat kita bisa merasakan arti dari keberadaan. Kita tahu kita ada, dan lebih dari itu, kita tahu bahwa keberadaan kita punya makna, dan mungkin disitulah perbedaan terbesar antara manusia dan mesin. AI bisa menjawab semua pertanyaan di dunia, tapi ia tidak tahu rasanya kehilangan seseorang. Ia bisa menjelaskan cinta dengan algoritma, tapi tak akan pernah merasakan dada yang bergetar, hanya karena seseorang menyebut namanya. Ia bisa mengenali wajah sedih, tapi tak tahu seperti apa rasanya menahan air mata. Sementara manusia, betapapun rapuh dan irasional, punya kemampuan untuk menderita, berharap, dan mencintai. Kita bisa tertawa dalam duka, menemukan makna dalam kesalahan, dan terus mencari arti dalam hidup yang seringkali tidak masuk akal. Itulah paradoks terindah dari kesadaran manusia. Ia tidak efisien, tapi justru karena itu ia bermakna. Dalam penderitaan, manusia belajar tentang empati. Dalam chaos manusia belajar tentang waktu. Dan dalam cinta, manusia belajar tentang keberanian untuk menjadi rentan. Tidak ada mesin yang bisa memproses itu, karena semua itu bukanlah hasil dari logika, melainkan hasil dari keberadaan yang sadar akan dirinya sendiri. Filsafat modern seringkali terlalu sibuk memisahkan hal-hal, tubuh dari jiwa, akal dari perasaan, manusia dari dunia. Tapi mungkin, inti dari kebijaksanaan justru bukan pada kemampuan memisahkan, melainkan pada kemampuan menyatukan, menemukan hubungan antara pikiran dan perasaan, antara sains dan spiritualitas, antara kesadaran dan dunia yang melahirkannya. Mungkin tugas akal bukan hanya untuk menganalisis, tapi untuk menghayati. Akal yang sejati bukanlah yang paling cepat memecahkan persoalan, tapi yang paling mampu memahami bahwa hidup ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal mengalami. Kita hidup di era di mana kecerdasan bisa diprogram, tapi makna tidak bisa diketik. Dan barangkali disitulah letak tanggung jawab kita sebagai manusia. Bukan untuk menjadi lebih pintar dari mesin, tapi untuk tetap lebih manusiawi dari apapun yang kita ciptakan. Untuk tidak hanya berpikir, tapi juga merasakan pikiran itu sendiri. Filsafat selalu mengajarkan bahwa kesadaran bukan sekadar fungsi biologis, tapi cermin dari keberadaan. Ius adalah ruang hening di dalam diri, tempat segala pikiran, perasaan, dan kenangan bertemu dalam satu kesadaran tunggal. Aku hidup. Dan kesadaran itu, betapapun rapuhnya, adalah bukti bahwa kita lebih dari sekadar mekanisme. Kita adalah makhluk yang bisa merasakan makna dalam absurditas, menemukan keindahan dalam luka, dan menatap langit sambil bertanya, mengapa aku ada di sini? Mungkin selama manusia masih bisa bertanya pertanyaan itu, maka manusia belum kalah dari mesinnya. Karena justru dalam pertanyaan, bukan dalam jawaban, kesadaran menemukan dirinya. Jadi, setelah semua perjalanan ini, dari Aristoteles hingga algoritma, dari jiwa hingga jaringan saraf buatan,
kita mungkin tiba di satu titik perenungan sederhana, bahwa yang membuat kita hidup bukanlah kemampuan berpikir, tapi kemampuan untuk merasakan arti dari keberadaan itu sendiri. Dan mungkin, pertanyaan yang paling manusiawi dari semuanya adalah ini: apakah tujuan akal adalah untuk berpikir, atau untuk memahami bahwa kita hidup? Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Cukup dengan cara kita menjalani hidup itu sendiri. Kita baru aja jalan bareng melewati perjalanan panjang filsafat. Dari Plato yang mencari dunia ide, Aristoteles yang menautkan jiwa dan tubuh, sampai Descartes yang memisahkan keduanya. Lalu dunia modern datang, menyingkirkan jiwa dan menggantinya dengan neuron, hingga akhirnya kita tiba di era AI. Ketika mesin mulai meniru cara kita berpikir, dan manusia perlahan belajar meniru mesin. Tapi ujung dari semua ini bukan sekadar soal siapa yang lebih pintar, melainkan siapa yang lebih sadar. Karena yang bikin manusia hidup bukan algoritma, tapi kemampuan untuk merasa, mencinta, dan menemukan makna dalam absurditas. Kalau kamu suka ngobrol tentang filsafat dengan gaya santai, tapi tetap tajam, channel ini tempat yang pas buat kamu. Di sini kita nggak cuma belajar berpikir, tapi belajar menyadari bahwa kita hidup